Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salwa Sapitri dari kelas L2 dengan NIM 0805 1382 4290. Di sini saya akan membuat laporan video praktikum Sistem Informasi Geografis Kelautan dengan materi mitigasi bencana. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu mitigasi bencana. Jadi, mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko dan dampak bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Nah, pada pengolahan kali ini kita akan menggunakan software ArcGIS, di mana untuk pendownloadan data itu menggunakan website NOAA dan RBI dan website RBI untuk mendownload SHP-nya. Nah, jadi kita pertama itu download data di Earth Data Search, kemudian kita search. Nah, setelah itu kita bisa pilih di Astar Global Digital Elevation Model. Kita pilih. Nah, kemudian kita bisa rectangle. Nah, kemudian setelah di rectangle, ini ini saya sudah nge-rectangle daerah kajian saya yaitu di Semarang, yaitu di Jepara. Nah, kemudian kita bisa klik bagian ini, lalu kita bisa klik granul ini, lalu kita klik yang dem tip. Kita tunggu. Nah, maka otomatis datanya akan terdownload. Nah, kemudian kita akan download data RPI, di mana ini kita masuk ke website Tanah Air Indonesia. Kemudian kita login terlebih dahulu di sini. Jika sudah, kita ke sini, ke unduh data, kemudian kita download data RBI per wilayah. Nah, kemudian di sini kita cari wilayah kajian yang mau kita download. Nah, kemudian saya di sini melakukan pengolahan di daerah Jepara. Lalu kita klik, kita tunggu. Nah, di sini kita download bagian yang 50. Nah, di ArcGIS ini kita ke add data, kita tambahkan SHP Indo. SHP Indo. Nah, jika sudah, kita masukkan data yang sudah kita download dalam bentuk aster tadi. Nah, ini data DEM-nya kita masukkan. Nah, jika sudah, kita bisa zoom sedikit di daerah ini. Nah, kemudian di ID kamu ini tadi kita klik kanan, kemudian ke Open Attribute Table. Nah, di Open Attribute Table ini, kita ke Select by Attribute. Kemudian kita pilih kabupaten, sama dengan Get Query Value. Kita cari, sini kita ambil yang Jepara, lalu kita apply. Nah, kemudian kita ke kanan, kita ke data, kita ekspor data. Nah, lalu kita simpan.
dalam bentuk geodatabase, lalu kita oke. Nah, kemudian di sini kita ke Art Toolbox. Nah, kemudian kita ke Data Management Tools, kita ke Raster, kita ke Raster Processing, kita klik. Nah, kemudian pada bagian klik ini, kita masukkan data yang tadi, data yang tadi. Kemudian ini kita masukkan yang kabupaten. Terus ini kita centang lalu kita simpan. Nah, lalu kita oke. Kita tunggu sampai selesai. Nah, lalu kita ke projected transformation. Kita ke kemudian kita ke projected transformation, kita ke raster, kita ke project raster. Eh, nah, kemudian ini import rasternya kita masukin yang clip. Kemudian untuk penyimpanannya itu, nah lalu untuk outputnya itu kita pilih WGS 1984. Lalu kita oke, kita tunggu sampai selesai. Nah, kemudian ke 3D Analysis. Nah, kemudian kita pergi ke raster surface, kemudian kita pilih slope. Nah, di slope ini kita masukkan yang project raster. Nah, kemudian untuk penyimpanannya itu kita pilih saja, kita namai. Nah, untuk ini kita ubah jadi sunrise. Lalu kita oke. Kita tunggu sampai selesai. Kemudian kita ke spatial analysis tools, kita ke reclass, kemudian reclassify. Ini kita masukkan yang slope. Kemudian untuk classify-nya kita ubah menjadi 5. Nah, di sini kita ubah menjadi 2. Classify-nya itu kita pilih 5. Ini kita ubah menjadi 2. Ini jadi 5. Ini jadi 15. Dan ini 40. Jadi kita oke. Nah, resource new values. Lalu kita cari tempat penyimpanannya. Lalu kita oke. Nah, kemudian kita ke surface, kita ke hillside. Nah, kemudian di sini kita masukkan yang project answer. Ini kita masukkan, kita beri nama. Kita oke. Kita tunggu sampai selesai. Nah, kemudian kita ke reclassify lagi. Kemudian kita masukkan yang hillside. Nah, kita ke classify. Ini kita ubah menjadi 3. Nah, ini kita ubah menjadi 56, 100. Ini kita oke. Lalu ini kita reverse new value. Kemudian kita simpan.
Nah, lalu kita, oke, kita tunggu hingga selesai. Nah, setelah itu, di sini kita buat SHP Indo, SHP. Di sini kita klik kanan, kita new, save file. Nah, kita beri nama garis. Ini kita pilih line, YS 1984, lalu oke. Nah, setelah itu kita ke editor, start editing, kita pilih yang garis pantai. Nah, kita ke create feature, kita pilih yang garis pantai, kita pilih yang line. Ini kita zoom dulu. Nah, ini kita ke create feature, kita ke line, kita klik kanan dulu, kita streaming. Nah, ini kita lakukan pada garis pantainya. Nah, di sini kita klik kanan, kita ke editor, save edit, lalu kita stop edit. Nah, di sini bisa kita ganti untuk label tandanya supaya lebih jelas. Ini kita oke. Lalu, nah kemudian kita ke Art Toolbox lagi. Kita ke kita ke Analysis Tools, kemudian kita ke Proximity, kemudian kita ke Multiple Link Buffer. Nah, ini kita masukkan untuk garis pantai. Kemudian untuk tempat penyimpanannya tuh kita beri. Nah, kemudian kita tambahkan nilainya itu 500, 1000, 1000, 1500, 3000, dan 50.000. Nah, kemudian di buffer unit ini kita ubah jadi meter. Ini lalu kita oke. Dan kita tunggu sampai selesai. Nah, kemudian kita ke geoprocessing, kita ke clip. Kemudian di clip ini kita masukkan yang garis pantai tadi. Kita masukkan daerah kajian. Maaf, ini tadi salah. Ini kita masukkan yang buffer. Kemudian ini kita masukkan yang di para. Ini kita beri nama buffer width. Lalu kita oke. Kita tunggu sampai selesai. Nah, di klip kita ke geoprocessing, kita ke klip. Kemudian di klip ini kita tambahkan garpan, yang buffer garpan. Kemudian kita tambahkan yang Jepara. Kemudian ini kita beri nama. Ini kita ubah jadi metal. Lalu oke. Kita tunggu sampai selesai. Nah, kemudian di garis pantai ini tadi kita ke kanan, kita ke properties. Kemudian, nah di simbol gig, di quantities, di kategori. Nah, jadi ini tadi kita ke kanan, kita ke simbol G, kita ke kategoris. Kemudian di sini di ini value, kita add value. Lalu untuk, nah ini kita ubah warnanya, kita apply, lalu oke. Nah, selanjutnya kita ke convection tools, kita ke
Nah, selanjutnya kita ke Convection Tools, kita ke To Raster. Nah, di sini kita pilih Polygon to Raster. Kemudian kita masukkan yang buffer clip. Nah, untuk di raster polygon itu kita masukkan yang ini. Kemudian untuk tempat penyimpanan itu kita kita buat buffer clip polygon, kita save. Nah, setelah itu kita oke, kita tunggu hingga selesai. Nah, kemudian kita tambahkan data RBI yang sudah kita download tadi. Nah, di sini kita tambahkan yang sungai. Kita oke, tambahkan sungai LN. Nah, kemudian jika sudah, kita ke katalog. Kemudian kita new save file. Kita beri nama sungai. Kemudian kita ke polyline. WGS 1984. Lalu oke. Eh, kemudian kita ke create feature. Kita ke editor. Start editing. Kita pilih yang sungai. Lalu kita bisa kita line. Tapi di sini kita zoom terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah kita edit bagian sungainya, nah kemudian kita ke multiple ring buffer. Nah, di multiple ring buffer ini kita pilih yang sungai. Kemudian kita buat namanya. Lalu di sini kita buat 100, 200, 300, 400, eh, sorry ini salah. Ini 300, 500, dan 50.000. Nah, kemudian untuk buffer unitnya itu kita pin ke meter, dan ini kita pilih yang A. Nah, lalu ini langsung saja kita, oke, kita tunggu hingga selesai. Nah, lalu kita ke geoprocessing, kita ke clip. Kemudian ini kita masukkan buffer sungai. Kini kita masukkan yang Jepara. Ini kita buat clip sungai. Nah, ini kita ubah jadi meter. Lalu kita oke. Kemudian untuk klip sungai ini tadi, kita klik kanan. Eh, lalu kita kategoris. Kita add value. Kita apply. Lalu kita oke. Nah, kemudian kita ke polygon to raster lagi. Ini kita masukkan yang klip sungai. Kemudian ini kita ubah jadi distance. Nah, ini kita simpan. Lalu, nah lalu kita, oke. Dan kita tunggu hingga selesai. Nah, kemudian kita ke reclassify. Di sini kita masukkan yang sungai clip polygon tadi. Kemudian ini langsung reversing value. Lalu kita beri tempat penyimpanannya. Lalu kita oke.
Kemudian kita masih di reclassify tadi. Di sini kita pilih yang buffer clip polygon. Eh, ini langsung kita reverse-nya value. Ini kita pilih, ini kita buat di kelas. Nah, lalu kita oke. Kita tunggu hingga selesai. Nah, kemudian kita ke raster kalkulator. Nah, untuk rumusnya itu ada reclass WCP tadi dikali 30 ditambah reclass sungai dikali 15 dikali reclass hillside dikali 30 ditambah reclass slope. Kemudian kita buat namanya, kita oke. Kemudian kita ke Art Toolbox lagi tadi, kita ke Reclassify, kita masuk ke Reclassify kalkulator, kemudian kita ke Classify, ini kita ubah jadi 5, lalu kita oke. Kemudian ini kita beri nama. Nah, jika sudah, kita langsung saja oke. Dan kita tunggu. Nah, pada bagian eh, finish ini kita ubah warnanya. Ini kita buat rentangnya, kita klik kanan tadi. Di sini kita buat sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Ini kita oke. Nah, ini adalah hasil dari peta mitigasi yang sudah saya olah, di mana peta mitigasi yang saya olah ini berada di daerah Jepara, Jawa Tengah. Dan untuk hasilnya itu bisa dilihat dari rentang warnanya, di mana kalau warnanya itu lebih hijau, itu berarti potensi bencananya lebih rendah. Begitu pula dengan yang hijau muda itu rendah, yang kuning itu sedang, yang orange itu lumayan tinggi, yang tinggi, dan yang merah itu sangat tinggi. Nah, kalau dilihat dari sini, yang lebih tinggi itu dominan ke arah sungai. Nah, mungkin segitu saja video pengolahan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan saat pengolahan dan kesalahan saat penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.